kepikiran nggak gimana caranya membuktikan sebuah laporan dari 1400 tahun yang lalu itu beneran asli? Nah, kali ini kita akan jadi detektif sejarah dan membongkar salah satu sistem verifikasi kuno paling canggih yang pernah ada. Coba deh bayangin tantangannya. Nggak ada telepon, nggak ada rekaman video, nggak ada apa-apa. Nah, inilah dilema yang dihadapi para ulama Islam zaman dulu. Dan solusi yang mereka ciptakan, wah, itu baru jenius. Yuk kita lihat gimana caranya para ulama ini memisahkan mana fakta dan mana fiksi di antara ribuan laporan yang beredar. Jadi gini masalah utamanya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, jumlah cerita atau riwayat tentang beliau itu meledak, banyak banget. Pertanyaannya, gimana cara kita tahu mana yang asli? Nah, disinilah dibutuhkan sebuah sistem yang objektif buat menyaring kebenaran dari kebohongan. Dan inilah solusinya, sebuah metode yang mirip banget sama daftar periksa seorang detektif modern. Sebuah sistem 5 lapis super ketat yang harus dilewati oleh setiap laporan, tanpa terkecuali. Jadi, kata kuncinya di sini itu sahih. Ini bukan sekedar label biasa loh. Anggap aja ini kayak sertifikat kelulusan atau stempel validasi. Kalau sebuah hadis disebut sahih, itu artinya dia udah lulus ujian paling berat dalam ilmu sejarah Islam. Nah, ini dia kelima syaratnya, daftar periksa sang detektif. Pertama, rantai perawinya harus nyambung terus, nggak boleh putus. Kedua, setiap orang di rantai itu harus orang yang bisa dipercaya. Ketiga, mereka juga harus akurat, punya ingatan super atau catatan yang rapi. Keempat, laporannya nggak boleh bentrok sama bukti lain yang lebih kuat. Dan terakhir, yang kelima, harus bebas dari cacat-cacat tersembunyi. Satu aja syarat ini gagal, seluruh laporan langsung gugur. Gila, ketat banget kan? Syarat pertama, rantai yang tersambung. Bayangin aja jejak barang bukti. Seorang penyidik harus bisa melacaknya dari orang A ke B, B ke C, dan seterusnya, sampai ke sumber utamanya. Nggak boleh ada satu mata rantai pun yang hilang atau copot. Selanjutnya, perawi yang terpercaya. Nah, yang menarik di sini adalah fokusnya pada karakter. Para detektif ini nggak cuma nanya, kamu dengar apa? Tapi mereka juga nanya, kamu tuh siapa? Integritas dan moralitas setiap saksi jadi kunci utamanya. Syarat ketiga ini menguji kompetensi. Jadi nggak cukup cuma jadi orang baik loh. Anda juga harus punya memori yang tajam banget atau sistem pencatatan yang sempurna. Kemampuan mereka buat menyampaikan informasi tanpa salah itu krusial. Keempat, bebas dari kejanggalan. Ini tuh mirip kayak pemeriksaan silang di pengadilan. Kalau ada satu laporan yang isinya aneh atau bertentangan dengan laporan-laporan lain yang lebih kuat dan lebih dipercaya, laporan itu pasti langsung dicurigai. Dan ini adalah level masternya pekerjaan detektif. Para ahli bakal nyari petunjuk-petunjuk super kecil yang tersembunyi. Mungkin kesalahan halus di tanggal, nama, atau konteks yang gak kelihatan sama orang awam, tapi bisa langsung membatalkan seluruh laporan. Oke, teori cukup. Sekarang gimana kalau kita lihat cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita bedah satu berkas kasus asli dari seorang detektif legendaris, Imam Al-Bukhari. Ini dia barang buktinya. Sebuah pernyataan yang kelihatannya sederhana ya, tapi untuk membuktikannya, kita harus memeriksa setiap orang yang menyampaikannya selama beberapa generasi. Perjalanannya panjang. Dan ini dia, daftar saksinya. Coba lihat nama-nama ini. Setiap orang dalam daftar ini, mulai dari yang paling bawah, Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi, sampai ke atas menuju sang kolektor, semuanya sudah dicek latar belakangnya. Para ulama bahkan ngasih vonis kayak terpercaya, imam, hafiz. Ini jelas bukan orang sembarang. Rantai saksinya solid banget. Dan hasilnya? Laporan ini berhasil melewati kelima pemeriksaan dengan gemilang. Checklist. Rantainya nyambung, semua perawinya kredibel dan akurat, nggak ada pertentangan, dan nggak ada cacat tersembunyi. Kasus ditutup. Laporan ini resmi dinyatakan sahih. Oke, jadi setelah satu laporan dinyatakan lolos, dia masuk ke dalam arsip. Sekarang bayangin ribuan laporan kayak gitu dikumpulin dalam arsip bukti raksasa. Yuk kita intip koleksi paling dicari ini. Nah, kedua kitab ini adalah puncak dari ilmu hadis. Selama berabad-abad, keduanya dianggap sebagai sumber paling otentik setelah Al-Quran. Kalau sebuah hadis ada di salah satu dari dua kitab ini, itu udah kayak jaminan kualitas tingkat dewa. Terus, apa bedanya antara keduanya?
Sahih Al-Bukhari sering dianggap nomor 1 karena syarat yang diterapkannya itu luar biasa ketat. Tapi yang menarik, walaupun total hadis di Sahih Muslim kelihatannya lebih banyak, kalau kita buang yang diulang-ulang, jumlah hadis uniknya ternyata hampir sama loh. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau mereka ini yang terbaik, berarti semua laporan yang otentik udah mereka kumpulin dong ya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia jawabannya, langsung dari sumbernya. Imam Al-Bukhari sendiri bilang, kalau jumlah hadis sahih yang tidak beliau masukkan, itu jauh lebih banyak daripada yang beliau masukkan. Tujuannya, sederhana, cuma biar kitabnya nggak ketebalan aja. Ini menunjukkan betapa luasnya lautan hadis sahih yang ada di luar sana. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Ternyata bahkan di antara hadis-hadis yang udah dicap sahih pun, kekuatannya nggak semuanya sama. Ada level-levelnya lagi. Para ulama menciptakan sistem peringkat yang detailnya luar biasa. Peringkat paling puncak nomor 1 adalah hadis yang disepakati dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di bawahnya ada yang cuma oleh Bukhari, terus yang cuma oleh Muslim. Bahkan ada tingkatan untuk hadis yang sebenarnya memenuhi syarat mereka, tapi nggak masuk ke kitabnya, dan seterusnya. Ini nunjukin betapa presisinya mereka dalam menilai kekuatan sebuah bukti. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih intinya? Sistem kuno yang super canggih ini bukan cuma tentang sejarah Islam. Ini adalah cerminan dari dorongan universal manusia, perjuangan untuk menjaga kebenaran dengan ketelitian dan dedikasi yang luar biasa. Sebuah upaya yang keren banget dan patut kita renungkan sampai hari ini.